Nah kalau misalkan kayak di Unpad nih, sampai kayak pernah nggak sih mana kayak ada gay gitu? Kalau gay menurut gua ada deh. Pasti ya? Soalnya kejadian waktu temen gua. Kayak gimana men? Kayak dia lagi ngobrol nih sama temennya. Nah Ja, kalau misalkan kayak pergaulan nih men, di Unpad nih gimana sih? Pergaulan di Unpad. Kalau lu lihat ya? Kalau dari mata pandang gua, Iya. ya tergantung lu, balik lagi ke diri lu. Kalau Iya. menurut gua, kalau lu mau bener. Lu mau soleh yang kerjaan lu di masjid doang sama kampus bisa. Bisa ya? Bisa, cuma ada aja yang kerjaannya Hambatan. yang tiap malam palanya ngangguk-ngangguk gak jelas ada. Dan ya gua kan kayak beruntungnya gua masuk pesantren tuh, gua tahu batasan gua. Oh di agama gua nih nggak boleh nih. Benar. Ya udah nggak usah lah gitu kan. Ibarat gitu aja lah. Kalau misalkan lu, tapi kalau misalkan gua mau, gampang. Iya sih. Gue tinggal beli. Iya. Gue tahu lagi tempatnya. Teman-teman gue pada ngasih tahu kan. Nih di sini nih. Tempatnya kan kecil, tutup tuh kan. Jadi buat kalian nih yang pengen belajar bandel apa bisa nih ke teman-teman kita ke Enggak lah, gila lo. Ya gue tahu, tapi kalau mau nanya-nanya nggak apa-apa. tapi asal ada duit ya. Asal ada duitnya. Dasar anak mahasiswa. Duitin. Masuk terus. Nah kalau misalkan kayak di Unpad nih, sampai kayak pernah nggak sih mana kayak ada gay gitu? Kalau gay menurut gue ada deh. Pasti ya? Soalnya kejadian waktu temen gue. Kayak gimana men? Kayak dia lagi ngobrol nih sama temennya. Baru gue ngobrol sama lu. Iya. Tiba-tiba, ini gue sebagai temen gue nih, namanya inisialnya B lah. Nah, Bayu lah anggapnya. Oh disebut. Oh, iya, Sebut. Nah itulah. Dia nongkrong sama temennya. Tiba-tiba temennya ini ngasih tahu dia suka sama lu loh. Tapi yang suka tuh laki bang. Gue bilang ke dia, seriusan katanya. Dia tuh nyampe gini. Wah di gue langsung gini. Ternyata ada ya di Unpad gue. Gue baru tahu tuh. Tapi gini Ja, kalau gay ya gue lihat ya itu merajalela men. Menurut gue nggak apa-apa lu gay. Tapi asal jangan ke gua sama temen-temen gua dah. Lu jangan sampai masuk circle gua lah. Kalau misalkan ada kosan ada yang gay lu gimana aja? Bunuh. Cabut gua dari kosan demi apapun. Keluar gua dari circle itu. Tapi emang parah banget ya men. Walaupun tapi walaupun gini cuy, kadang kan anak pesantren Kayak dia nggak berasa gay bebas aja. Padahal anjing. Tapi gini cuy, kan anak pesantren ini kan biasanya emang cowok-cowok semua kan. Ya pasti ada sedikit main-main sabun gitu kan. Main sabun mah bisa ditanya. Tapi gue hebatnya adalah nggak ada yang gay cuy. Karena tahu. Karena ada imannya ya. Gimana ya? Iman sih bahasanya. Bahasa agama Formalitasnya. Formalitasnya iman. Cuma bahasa kasarnya anjing gue masih normal lah gitu lah. Ketahan tuh gara-gara bahasa kasarnya kayak apa ya? Enggak lah, cewek masih banyak. Iya, bener sih. Kalau gue menurut gue gay itu kayak kok lu bisa-bisanya sih suka sama cowok lagi gitu. Menjijikan banget gak sih men? Jijik, makanya gue cuma gue nggak melarang. Kalau gue pribadi, kalau lu mau gay silakan. Asal jangan sama gue sama teman-teman gue di kosan. Karena kalau udah masuk kosan nih, bocah berduaan di kamar kan nggak bisa ada yang nolong. Kalau cewek kan, woi udahlah janganlah gitu kan. Cewek lu balikin lah gitu kan kasarnya. Kalau sama laki kan mikirnya temen nugas paling taunya Indohoy anjing. Nah Ja, kalau misalkan kayak di Unpad nih ada yang narkobaan gak sih cuy anak-anaknya? Kalau di circle gue nggak ada. Circle lo nggak ada, tapi kalau lihat kayak ada kasusnya pernah gak sih? Kasus gue belum pernah denger juga sih. Cuma Belum ada ya? feeling gue mah ada aja sih. Ada aja, pasti ya setiap kampus ya. Kayak iya sih kayaknya. Tapi kalau misalkan menurut lo nih ya kayak wajar gak sih kayak anak-anak muda yang narkoba gitu nih? Gue pengen lihat aja nih opini Gue enggak. Gue wajar. Kenapa sih? Narkoba gara-gara apa sih? Stres kan awalnya. Iya. Stres ya. Gue ngerokok dulu. Gue stres ngerokok. Kalau kata temen gue sih anak Unpad dia bilang kayak gini cuy. Orang yang biasa makan narkoba tuh orang yang lagi bingung mau ngapain, lagi gabut istilahnya. Itu. Nggak ada kerjaan. Itu. Nggak ada kerjaan. Mungkin nggak ada penghasilan juga. Ya udah. Lari lah ke sana. Biar nggak usah mikir kan apa ya? Kalau menurut yang setahu gue ya narkoba tuh kan kayak buat ngilangin stres juga kan? Ya nggak sih? Rata-rata orang frustasi, depresi. Larinya ke narkoba kan? Kalau menurut gue ya sedepresinya lu ini aja sih minum lah.
Lu mau nyampe muntah-muntah depan gua juga, kalau lu ya udahlah masih minum oke lah, gua masih bisa rangkul lu. Cuma kalau lu temen gua nih misalkan nyampe narkoba, wah sorry bos, gua nggak mau ikut dalam urusan ini dah. Kalau lu udah sadar baru gua rangkul lagi. Karena emang kalau misalkan kayak pakai narkoba tapi lu tahu tapi nggak dilaporin, lu kena juga. Gua kena juga. Gua sempat ngomong nih sama temen gue si Bayu ini. Kak, jadi dia ngomong, kalau ada di kosan nih yang narkoba, gue langsung laporin ke polisi. Karena apa? Kalau ke gap, terus kita nggak tahu dia make misalkan atau nggak, dia ibaratnya pengedar, wah anjing gila pengedar. Kita nggak ngasih tahu, ibaratnya kita ngelindungin dia, kita juga kena dong. Ya makanya itu gue nyampe sekarang ya bersyukur nggak ada lah teman-teman gue, dan nggak akan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Karena memang kalau menurut gue pergaulan nih ditentukan sama lingkungan, men. Iya nggak sih, kayak gue ngeliat juga lingkungan dan lu nya sendiri dari ya pertama apa yang paling gede lingkungan. Susah aja kalau misalkan kayak lu udah pengen kuat nih tapi circle lu tai aja. Nah itu orang kepengaruh. Gua tuh ini gara-gara circle gua dulu. Lu tadi nggak ngerokok? Tadinya enggak lah. Siapa sih yang dari brojol udah ngerokok? Enggak kan? Gua enggak lah. Cuma circle di rumah gua nih dulu kacau parah, gila. Gua masih bocil aja udah diajakin ngerokok lah yuk. Enggak bang gua bilang. Jadi udah sebatang dah, sisep sesut lama-lama sebatang wah anjing. Jadi kalau misalnya bahas tentang pergaulan sih, kalau misalnya kayak dari perspektif gue ya kayak gini aja. Kalau misalnya kayak ngerokok, minum itu kan sebenarnya kayak buat lu sendiri kan, buat lu pribadi. Tapi kalau misalnya kayak gay atau enggak kayak narkoba itu udah merugikan orang lain, men. Dan lu jauhin ya. Tapi bukan dalam artian gue menyuruh lu untuk kayak ngerokok atau narkoba ya. Itu depend sama lu. Kalau misalnya emang lu nggak bisa, nggak usah dipaksain. Kalau lu emang nggak mau ya udah nggak usah. Nah kalau misalnya untuk narkoba, kalau kata gue enggak sih, men. Karena kita generasi masih muda gitu, masih panjang jalan hidup lu. Kasarnya gitu kan. Gue juga mikirnya bocah orang muda nih udah narkoba. Mikirnya apa sih? Kayak anjing gue nggak bisa hidup, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue mikirnya kan, gue selama ini pandangan gue terhadap orang-orang narkoba, orang stres, orang kecapean yang ujung-ujungnya stres, ya nggak sih? Benar. Gue mikirnya dari situ, bocah nih masih muda, stres, bocah bingung kali ngalihin stresnya kemana. Emang nggak punya, seenggaknya dia nggak punya teman curhat apa yang buat bisa dengerin lu, bisa ngasih saran lu, ya nggak sih? Itulah yang menurut gue jatuhnya ini orang masih muda boy, masa muda lu panjang, lu masih bisa apa ya, masih banyak lah step dalam hidup lu, kayak masih lu mau mulai bisnis bisa, lu mau mulai mau ngapain pun bisa gitu ibaratnya, tapi jangan mulai narkoba. Itu